Shalom, selamat sore. Kembali kita berjumpa bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik, kekasih Kristus, kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 83 ayat yang kedua. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Mazmur pasal 83 ayat 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari kitab Amos pasal 8. Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan 7. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan 7. Tuhan adalah hakim yang adil. Karena itu, Ia tidak akan membiarkan penindasan terhadap orang yang tidak berdaya berlalu tanpa pembalasannya. Kekasih Kristus, acap kali orang tidak mempeduli orang yang lemah dan tertindas, karena mereka berpikir bahwa menolong orang seperti itu tidak akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Bahkan tidak jarang mereka malah ikut-ikutan menindas serta mengambil manfaat dari orang yang lemah tersebut. Mereka lupa bahwa sesungguhnya Tuhan adalah hakim yang adil. Oleh karena itu, Ia tidak akan membiarkan orang yang lemah ditindas, dan Ia pasti akan membalas mereka yang melakukannya. Kekasih Kristus, keadilan Tuhan dan pembalasan yang Ia lakukan terhadap mereka yang menindas orang yang lemah ini dikemukakan di dalam Amos pasal 8. Di situ Tuhan memberi peringatan yang sangat keras terhadap mereka yang menginjak-injak orang miskin dan sengsara, serta berlaku curang terhadap orang yang tidak berdaya. Tuhan bersumpah bahwa Ia tidak akan melupakan perbuatan mereka yang keji tersebut. Dengan demikian, Tuhan menyatakan siapakah dirinya yang sesungguhnya, yaitu bahwa Dia adalah hakim yang adil, yang tidak akan membiarkan orang yang lemah ditindas. Ia juga tidak akan membiarkan penindasan dan kecurangan berlalu tanpa tuntutan dari keadilannya. Biarlah sore hari ini, kekasih Kristus, kita kembali mendapat sebuah pelajaran yang bernilai, di mana kehidupan kita harus bisa menghargai orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tertindas. Bukan kita ikut menindas mereka,
Bukan pada saat mereka sedang lemah kita ikut melemahkan mereka. Tetapi Tuhan meminta supaya saudara dan saya, kita harus bisa bersikap yang bijak. Seperti Tuhan datang kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang miskin. Oleh sebab itu mari saudara, siapakah kita sesungguhnya di hadapan Tuhan? Jikalau saat ini kita merasa bahwa kita adalah orang yang punya, kita merasa bahwa kita adalah orang yang terpandang, orang terhormat, orang kaya, maka saudara saya mau katakan, harusnya kita bertobat saat ini. Sebab segala sesuatu yang ada pada diri kita, itu hanyalah titipan. Semuanya milik Tuhan, yang dipercayakan untuk kita, mengelola untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Sekali lagi, mari kita hidup yang benar, yang berkenan di mata Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan. Jangan kita memaksa kehendak kita dengan menindas orang-orang yang lemah, menindas orang-orang yang miskin. Kita akan menyakitkan hati Tuhan, dan ingat, Tuhan bersumpah akan menuntut itu daripada kita, kekasih Kristus. Jangan main-main. Tuhan akan menuntut, ingat. Tuhan tidak mau orang-orang yang dikasihinya ditekan. Oleh sebab itu mari kekasih Kristus, selaku orang yang mengenal kebenaran, jangan kita melakukan yang berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama kekasih Kristus. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada hamba-hamba yang sudah hadir pada sore hari ini. Ya, ada Ibu Yuliana Tan yang di Jayapura. Selamat sore Ibu Yuliana. Juga ada Ibu Nelly Yenu. Ada Bapak Manofando Biari. Ada Ibu Norsiana Nitbani. Ada Ibu Murniati. Ada Pak Yunus Yabesembut. Ya, dan semua yang mengangkat jempol, Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih Kristus, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang adil, dan yang tidak akan membiarkan keadilan diselewengkan. Oleh sebab itu, Engkau tidak akan membiarkan orang yang lemah serta tidak berdaya ditindas untuk selama-lamanya. Engkau sendiri yang akan membela dan menolong mereka. Di dalam keadilan-Mu, Engkau akan menegakkan mereka yang lemah, mengangkat beban yang menindih mereka, dan membalas dengan setimpal orang yang menindas sesamanya. Tuhan Yesus, kepada kasih setia-Mu kami berlindung. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah jerih lelah kami, sehingga semuanya itu membuahkan hasil yang maksimal. Dengan berharap kepada kasih setia-Mu, kami menyongsong masa depan kami, bukan dengan rasa khawatir, tetapi di dalam damai sejahtera. Sebab kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan diri kami, dan janji-janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari. Rencana-Mu tidak pernah gagal, dan kehendak-Mu senantiasa indah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jikalau Engkau selalu di pihak kami, Engkau selalu membela kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami tidak menyalahgunakan karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, sehingga apa yang kami peroleh ya Tuhan, kami juga mempergunakan yang benar bagi hormat kemuliaan-Mu. Ampuni kami juga Tuhan, jikalau kami berpikiran untuk menekan orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh berdoa, memberkati orang-orang yang tertindas Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba tetap berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir bersama hamba. Ada Ibu Desi Waisiri juga, ada Ibu Okfrin dari Sorong. Tuhan memberkati. Biarlah setiap pergumulan yang sedang dihadapi saat-saat ini, Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah penindasan-penindasan, tekanan-tekanan yang sedang dialami oleh hamba-hamba-Mu ini ya Allah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau di pihak mereka. Engkau yang akan membela mereka. Engkau yang akan menolong dan menopang mereka untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Engkau yang mengangkat semua beban-beban hidup mereka. Engkau yang akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih juga untuk Ibu Lan Palelo yang ada bersama dengan kami. Tuhan berkati. Dan ya Tuhan, hamba sangat percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu ini berjalan sendiri. Hamba mohon Tuhan, biarlah kebenaran yang telah mereka peroleh, kasih karunia yang telah mereka peroleh, tidak mereka simpan untuk diri mereka sendiri juga, tapi mereka akan berbagi kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Teristimewa bagi mereka yang sedang mengalami tekanan. Biarlah hidup hamba-hamba-Mu ini akan mengangkat orang-orang yang tertekan, bukan menekan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan Tuhan, berkati, pelihara, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka semuanya, ya Allah. Lewat kesehatan ini, mereka terus mempermuliakan Engkau. Hamba juga terus berdoa untuk seluruh warga, keluarga besar hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya Tuhan. Hamba mohon kasih setia-Mu turun melimpah-limpah atas seluruh hamba-hamba-Mu. Untuk seluruh keluarga di Jalan Serayu, Sanggeng ini, ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu demi Yesus yang hidup. Tuntun kami terus di dalam kebenaran-Mu. Tuntun kami terus kepada apa yang Kau kehendaki. Sehingga hidup kami Tuhan tidak mempermalukan Engkau. Tapi hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau, ya Tuhan. Berkati semua orang yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Nama Tuhan saja ditinggikan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di sekitar sini Tuhan. Biarlah semua kami boleh menjadi berkat. Menjadi sarana yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa hamba berdoa Tuhan, berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi Manokwari, dan spesial bagi wilayah kami di Jalan Serayu, Sanggeng ini. Biarlah kasih Tuhan sungguh terpancar dari tempat ini, dari wilayah kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Bapa hamba mohon kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan menjamah mereka saat ini. Tangan-Mu yang berlubang paku menjamah mereka saat ini, ya Allah. Setiap tubuh yang sakit, hamba katakan sakit penyakit, Engkau tidak punya hak atas tubuh-tubuh yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Oleh sebab itu hamba katakan setiap penyakit keluar dan terlepas dari kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi bagi mereka. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati mereka semua di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Rumah tangga mereka, bagi istri mereka, bagi suami mereka, bagi anak cucu mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Irfan, CH, Leonard yang bergabung bersama. Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Allah untuk semua kasih setia-Mu kepada para hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Hamba terus berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk orang tua daripada Ibu Vera Tanamal yang ada di Jakarta, Pak Bram Tanamal. Tuhan terima kasih karena kami melihat perubahan terjadi. Kesembuhan terus terjadi dalam kehidupan Bapak Bram Tanamal. Hamba mohon Tuhan, biarlah kasih-Mu terus tercurah dan tercurah. Kesembuhan itu terus terjadi menjadi milik daripada Pak Bram Tanamal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh-tubuh jasmani yang lemah dikuatkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati makan minum obat yang dikonsumsi oleh Pak Bram Tanamal. Berkati para medis, dokter yang menanganinya. Berikan hati bagi mereka untuk boleh melayani Pak Bram dengan kasih. Sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dan setiap orang yang bersama dengan Pak Bram diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba tetap berdoa
menyerahkan hamba-Mu Pak Heri dan Ibu Desi yang dalam keadaan tidak sehat. Tuhan juga jamah mereka berdua, berikan kekuatan itu kembali bagi hidup mereka. Tuhan pulihkan seluruh kehidupan mereka, kekuatan itu terjadi bagi mereka kembali. Di dalam nama Yesus, bilu-bilu Yesus menyembuhkan mereka, biar mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati pribadi mereka, rumah tangga, berkati pekerjaan pelayanan, berkati makan minum obat yang dikonsumsi. Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kami ucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore. Sekali lagi saya pesankan, kita jangan menindas orang yang lemah. Jangan kita menekan orang yang miskin, karena Tuhan melihat akan hal ini. Tuhan akan menjadi pembela bagi mereka. Ingat, Tuhan menuntut. Tuhan telah bersumpah bahwa Dia akan membalas kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kebenaran. Bukan bagiannya kita untuk membalas atau melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi hidup kita harus menjadi berkat dan saluran berkat untuk menolong, menopang orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berdaya. Itu bagian daripada saudara dan saya untuk menopang mereka bangkit kembali di dalam kebenaran. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Kristus, sebab Kristus tetap pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Shalom, salam MDC.